Negara Korea pernah dihack sampai sistem digital mereka mati satu negara. Semua sama mas-mas Amerika seorang diri. Bayangin gini, kamu lagi duduk di kamar, pakai piyama, ngemil keripik jagung pedas, nonton film alien, lalu klik-klik, boom, satu negara langsung kehilangan akses internet. Kedengarannya kayak nonton film fiksi kan? Tapi ini kejadian nyata. Dan pelakunya bukan pemerintah, bukan militer, bukan grup hacker internasional, tapi cuma sama satu orang. Satu hacker di rumahnya sendiri dengan dendam pribadi. Kisah ini dimulai awal tahun 2021. Seorang peneliti keamanan cyber asal Amerika yang hanya dikenal dengan nama samaran P4X. Lagi duduk di mejanya, ngebongkar-bongkar kode, tiba-tiba dia dapat file dari sama peneliti. Katanya itu tools hacking baru. Karena penasaran dan mungkin sedikit bosan, P4X membuka filenya. Untungnya di virtual machine. Sehari kemudian, Google ngumumin hacker Korea Utara nyerang peneliti keamanan barat pakai file jebakan. Yap, file yang dikirim ke P4X ternyata berisi backdoor, alias pintu rahasia buat nyusupin malware. P4X langsung merinding. Dia hampir jadi korban serangan negara asing, sendirian tanpa perlindungan. Dia nunggu-nunggu bantuan dari pemerintah. FBI sempat hubungin dia, tapi cuma buat minta keterangan. Setelah itu, sunyi, sepi, seperti hidup waktu ngecat gebetan tapi cuma dibaca. Gak ada perlindungan, gak ada balasan buat Korea Utara. P4X merasa ditinggal. Seorang warga sipil diserang oleh negara lain dan gak ada yang peduli. Di titik itulah dendam mulai tumbuh. Kalau gak ada yang mau balas, dia sendiri yang akan bertindak. Mungkin kamu mikir, mana bisa satu orang ngalahin negara? Tapi ternyata infrastruktur internet Korea Utara tuh rapuh banget. Jumlah situsnya bisa dihitung jari. Servernya pakai software lawas. Dan lubang keamanannya banyak kayak sinyal hilang di tengah hutan. P4X mulai analisis. Malam demi malam dia scan server mereka. Dan ternyata pintunya banyak yang terbuka secara digital tentunya. Dia pun mulai nulis skrip otomatis. Targetnya denial of service atau DOS attack. Biar server Korea Utara kelebihan beban dan mati. Ibaratnya satu orang yang bikin puluhan jendela pakai batu, tapi dengan kode. Awal Januari 2022, P4X siap. Laptop udah di tangan, server cloud sudah standby. Kodenya udah siap nembak. Pakai piyama sendirian di rumah, dia pencet tombol dan mulai. Data dikirim, serangan berjalan, tapi nggak ada ledakan, nggak ada dramatisasi, hanya monitor yang berkedip pelan. Sambil nunggu, dia nonton film alien dan makan keripik. Karena ya, hacker juga butuh cemilan, apalagi editor. Beberapa menit sekali, dia cek server Korea Utara. Satu persatu down. Air Koryo down. Situs berita pemerintah down juga. Email luar negeri, apalagi gak bisa diakses. Seluruh dunia ngeliat. Dan semua mikir, siapa yang nyerang Korea Utara? Dunia heboh. Apakah ini serangan dari Amerika Serikat, dari Korea Selatan, atau dari alien? Karena nggak mungkin satu negara bisa offline, kecuali ada serangan besar. Tapi kenyataannya, serangan itu datang dari satu orang. Dengan dendam, laptop, internet yang cukup kencang, dan juga camilan. Korea Utara gak komentar apa-apa. Ya jelas malu dong. Tapi bagi warga biasa di sana, mereka gak sadar. Karena mereka gak punya akses ke internet global juga. Yang kena adalah pemerintah dan propaganda mereka. Dan buat P4X itu aja udah cukup. Setelah sukses bikin negara offline, P4X mikir, gimana kalau ini bukan serangan terakhir? Dia bikin situs rahasia di dark web. Namanya The Fang Project. Atau singkatan dari FU North Korea. Tujuannya rekrut hacker lain buat gabung, bukan buat rusuh, tapi buat kasih pelajaran ke rezim Korea Utara. Dia gak mau nyakitin rakyat, fokusnya cuma satu, nunjukin bahwa rezim yang suka nyerang juga bisa kena serang balik. Tentu aja gak semua orang setuju. Beberapa peneliti bilang, ini bahaya, bisa ganggu operasi intelijen rahasia. Lainnya bilang, ini ilegal, gak peduli targetnya siapa. Dan ya, P4X sadar dia ngelanggar hukum. Tapi dia juga ngerasa, ini soal harga diri dan keadilan.
Kalau pemerintah gak bisa lindungi warganya dari serangan cyber, mungkin warga harus lindungi diri sendiri. Satu orang dengan laptop dan dendam bisa bikin negara tertutup kayak Korea Utara kehilangan wajah digitalnya. Apakah dia pahlawan, penjahat, atau cuma orang iseng yang muak dan memutuskan untuk melawan? Yang jelas, kisah ini membuktikan satu hal. Di era digital, bahkan rezim paling tertutup pun bisa kena serangan dari seorang yang bahkan belum mandi. Gimana Digital Friends? Menurut kalian, apakah tindakan P4X bisa dibenarkan? Atau ini justru berbahaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita teknologi paling gila selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, stay smart and stay digital. See you, bye!